Oke, mungkin akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta atas curahan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kerabatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga akhir akhir zaman nanti. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafif dari Biologi Angkatan 2018. Alhamdulillah, wa syukurillah, saya di sini diberikan kesempatan oleh teman-teman panitia PCA 2022. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan, kedipimpinan, dan tanggung jawab dalam pandangan Islam. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa di next aja untuk slide-nya. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke 3 bahasan yang utama tadi, kita mulai dari kepemimpinan terlebih dahulu. Kata kepemimpinan ini dalam bahasa Inggris yang berarti leadership. Leadership itu berasal dari kata leader yang berarti pemimpin dan akar katanya adalah to lead. Jadi di situ tuh seorang pemimpin tuh adalah orang yang mengarahkan atau menunjukkan kita anggota atau umat kepada suatu tujuan yang kita tuju dalam suatu organisasi yang kita disitulah berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin itu kenapa dikatakan sebagai orang yang to lead? Yaitu karena dia itu adalah orang yang bergerak paling awal, dia yang mengambil langkah awal, serta berbuat untuk mengambil keputusan serta memelopori anggota-anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut KBBI, kepemimpinan sendiri berarti perihal memimpin dan juga cara-cara memimpin. Sedangkan dalam Islam sendiri, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata imamah. Salah satu alim ulama pernah berkata, yaitu Ibnu Taimiyah, menyatakan bahwa agama Islam itu tidak akan bisa tegak berdiri sampai saat ini tanpa ditunjang dengan adanya kekuasaan. Jadi agama itu dapat berdiri di sini tuh karena adanya tonggak kepemimpinan itu sendiri. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri tidak dapat berdiri dengan tegak dan abadi sampai saat ini dikarenakan tanpa adanya agama. Jadi oleh karena itulah kedua hal itu sangat berhubungan dan juga berkaitan gitu antara agama dan kepemimpinan. Balik dulu, jangan dulu ke situ. Oke. Dalam agama sendiri itu kan diperlukan gitulah adanya namanya pemimpin. Kenapa? Karena sebagai contoh tuh Islam tuh dapat berdiri sampai saat ini tuh dikarenakan adanya Nabi kita di Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menyebarkan agama Islam dari mulai dari Arab itu sendiri sampai ke penjuru dunia ini gitu, sampai kita sebagai warga Indonesia pun bisa merasakan dan juga mendapatkan ajaran Islam ini sendiri, ajaran Islam itu sendiri gitu. Jadi karena kepemimpinan beliaulah Islam dapat berkembang hingga saat ini. Maka dari itu sebagai contoh beliau itu adalah salah satu contoh atau public figure yang dapat kita jadikan teladan dalam kepemimpinan gitu. Bahkan ada satu buku yang menceritakan tentang kehebatan kepemimpinan beliau dalam memimpin, entah itu dalam keagamaan ataupun kenegaraan gitu. Salah satu bukunya tuh ada, yaitu 100 orang paling berpengaruh di dunia, kayak karya Michael Hart gitu kalau nggak salah tuh. Di situ tuh untuk orang yang nomor satunya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Padahal tuh notabene-nya si Michael ini tuh dia bukanlah orang Muslim gitu. Dia tuh adalah seorang non Muslim, tapi karena saking apa ya mengagumi kehebatan kepemimpinan
Rasulullah gitu, sampai beliau tuh mencantumkan dia sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Padahal dia tuh seorang non Muslim gitu. Itulah salah satu bentuk kehebatan beliau dalam memimpin Islam gitu. Dan bahkan tidak hanya Islam saja, tapi negaranya juga gitu. Selain itu juga kepemimpinan itu sendiri ada contoh kecilnya tuh, misalkan kita dalam beragama tuh kita ketika melaksanakan sholat berjamaah tuh ya. Dalam sholat berjamaah tuh kan ada tuh yang namanya imam dan makmum. Seorang imam tuh dia bertugas sebagai pemimpin dari para makmum itu tersebut dalam memimpin gerakan sholat, memimpin bacaan sholat, dan juga memimpin doa dan zikir-zikir kepada Allah. Jadi dalam beribadah pun komponen kepemimpinan itu ada gitu. Jadi kepemimpinan itu tidak pernah terlepas dari dalam kehidupan kita. Oke, boleh di next. Nah, dalam Islam sendiri tuh ada banyak tuh istilah-istilah kepemimpinan gitu. Salah satunya tuh yang pertama ada kata imam. Kata imam ini tuh disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang apabila dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'attamahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, dalam penggalan ayat tersebut tuh dikatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nah, di penggalan terakhir tersebut tuh kan dikatakan linnasi imama, sebagai pemimpin umat manusia gitu. Dari kata imamah itu dapat menunjukkan bahwa imamah itu artinya adalah pemimpin gitu. Kemudian dari surat Al-Baqarah ayat 30 ada kata khalifah. Dalam penggalan ayatnya tuh ada wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di situ tuh dikatakan bahwa artinya tuh, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di sini tuh mengacu pada Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi untuk dijadikan khalifah di bumi. Dan Allah tuh sedang berfirman kepada para malaikat dan berkata sebagai berikut gitu. Imam dan khalifah ini adalah dua istilah yang cukup sering ditemukan gitu. Bahkan dalam Al-Quran yang untuk menunjuk pemimpin. Kata imam tuh diambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju dan meladani. Sedangkan kalau kata khalifah berakar kata dari khulafa yang pada mulanya berarti di belakang. Kata khalifah ini sendiri sering diartikan sebagai pengganti, karena yang menggantikan selalu ada di belakang dan sesudah yang digantikan. Ibaratnya tuh kepemimpinan itu seperti roda yang terus berputar dan terus berganti gitu. Atau mungkin seperti sebuah tongkat estafet yang dikirimkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Seperti itulah ibaratnya kepemimpinan itu. Selain itu masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Selain imam dan khalifah itu ada seperti Malik dalam surat Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ada kata wali dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Dan menurut salah satu alim ulama yaitu Quraisy Shihab mengatakan ada contohnya seperti Amir, Ra'in, Sultan, Rais, dan Ulil Amri. Oke, boleh di next. Nah, selain itu kan tadi kita sudah mempelajari nih apa itu yang dimaksud pemimpin dan juga istilah-istilahnya gitu. Nah, bagaimana cara kita memilih pemimpin dan apa saja hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Boleh di next. Nah, sebagai muslim tentunya kita haruslah memilih pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Berikut ini mungkin ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik gitu. Dalam yang pertama tuh ada pemimpin tuh harus memiliki keahlian pada bidangnya. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya.
Jadi apabila suatu organisasi nih misalkan ya, organisasi atau suatu perkumpulan memiliki bidangnya dalam bidang ekonomi misalkan. Tapi kalau ahlinya tuh pemimpinnya tuh tidak ahli dalam bidang ekonomi atau tidak memiliki kecakapan dalam bidang tersebut, maka hanya perlu tunggulah kehancurannya gitu atau kekacauan yang akan terjadi setelah si pemimpin itu tuh memimpin gitu. Jadi alangkah baiknya seorang pemimpin itu bisa memahami betul dan juga ahli terhadap bidang apa yang ia tekuni dalam suatu organisasi tersebut gitu. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus mengutamakan membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat-syariat Islam, serta berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran dan kekufuran serta kekacauan yang ada. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Mungkin akan saya bacakan langsung aja untuk artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah dan jangan berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di situ tuh dikatakan bahwa seorang pemimpin itu haruslah adil dan bisa mendahulukan kepentingan umatnya dibandingkan kepentingannya pribadi. Kan banyak nih di zaman-zaman sekarang nih kayak para pemimpin-pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan umatnya. Padahal pemimpin itu dipilih untuk memimpin para anggotanya atau rakyat-rakyatnya ke tujuan yang mereka tuju gitu, dan kepentingan umat itu adalah hal yang utama bagi seorang pemimpin dibandingkan kepentingan pribadinya. Tapi bukan berarti kepentingan pribadi ditinggalkan gitu, karena kepentingan pribadi juga ya tetap menjadi hak setiap manusia gitu untuk dilaksanakan. Tapi karena dia seorang pemimpin, dia mempunyai tanggung jawab lebih terhadap kepentingan umum atau kepentingan bersama gitu. Dan di uh, surat Al-Maidah ke ayat ke-8 tadi itu ditegaskan gitu bahwa seorang pemimpin itu haruslah berlaku adil, jangan membeda-bedakan hanya karena golongan, ras, agama, atau suku, dan lain-lainnya. Pemimpin itu haruslah seorang yang adil dan bisa menjadi penengah bagi anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu harus bisa diterima serta dicintai dan mencintai umatnya. Kenapa? Karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, maka melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Itu adalah hal yang seburuk-buruknya. Jadi dalam hadis tersebut tuh dikatakan bahwa pemimpin itu haruslah orang yang kamu cintai dan mereka juga haruslah mencintai kamu sebagai anggota atau umatnya. Dan apa ya, Allah tuh membenci orang yang melaknat atau membenci pemimpin mereka, dan itulah hal yang buruk gitu. Lalu kemudian yang keempat yaitu pemimpin haruslah memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasulnya. Kan sifat-sifat Asmaul Husna itu ada banyak tuh ya, ada 99 nama, sedangkan sifat-sifat Rasul juga ya pasti banyak lah ya yang diadopsikan dari sifat Asmaul Husna, karena sifat Asmaul Husna itu adalah sifat sempurnanya Allah gitu. Tapi kita sebagai pemimpin setidaknya walaupun memang tidak bisa menjadi seorang yang sempurna, bisa apa ya, bisa mendapatkan bayangan ataupun memiliki sifat-sifat yang bisa kita tiru atau kita teladani dari sifat-sifat wajib Allah tersebut gitu. Salah satunya tuh ada empat sifat yang mungkin sering kalian dengar juga dari sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama adalah fatona, yang artinya itu cerdas. Seorang pemimpin itu haruslah cerdas. Kenapa? Karena dia tuh kan yang bertugas untuk memimpin anggota-anggotanya kan. Nah, tentunya seorang anggota pun menginginkan pemimpin yang bisa lebih cerdas daripada mereka, karena
mereka lah, karena pemimpin itulah yang akan menuntun mereka menuju tujuan mereka gitu. Sedangkan yang kedua yaitu tablik, yaitu menyampaikan. Seorang pemimpin itu haruslah orang yang dapat menyampaikan apa yang harus disampaikan dan juga tidak menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin disampaikan gitu. Seorang pemimpin itu harus terbuka dan juga transparan gitu terhadap umatnya atau anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Amanah itu yaitu terpercaya atau dapat dipercaya. Seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya. Kenapa? Karena tentunya seorang pemimpin itu dipilih karena dipercaya oleh umatnya atau oleh anggotanya. Nah, maka dari itu tentunya sebagai pemimpin yang baik adalah kita harus memegang kepercayaan tersebut dan kita memastikan bahwa kita adalah menjadi seorang yang pemimpin yang amanah. Kemudian yang terakhir ada sidik, yaitu benar. Seorang pemimpin itu harus benar dalam perbuatan dan dapat menjadi teladan bagi anggota atau umatnya serta menjadi orang yang jujur gitu. Selain itu masih banyak lagi sifat-sifat yang dapat menjadi contoh gitu dari sifat-sifat Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Rasul yang lainnya. Tapi mungkin ini empat sifat ini sebagai contoh kecil aja gitu. Oke, boleh di next. Nah kan kita udah belajar nih mengenai apa itu pemimpin serta apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, itu kan semua kan tanggung jawab dan juga apa yang harus dilakukan oleh pemimpin. Nah, suatu pemimpin itu kan nggak mungkin ada tanpa adanya orang yang dipimpin. Kita sebagai orang yang dipimpin juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama dan utama yaitu adalah menaati dan menghormati pemimpin. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-59 disebutkan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatannya kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi Allah tuh membuat urutan gitu dalam suatu perintah dalam untuk mentaati suatu pemimpin gitu. Allah tuh adalah yang utama, yang kedua adalah perintah-perintah dari Nabi atau Rasul, serta yang ketiga adalah ulil amri atau para pemegang kekuasaan pada saat itu atau para pejabat-pejabatnya tersebut gitu. Bahkan Allah tuh memerintahkan kita gitu kepada anggota atau umat-umat dari umat muslim ini gitu untuk mematuhi pemimpin mereka gitu. Sebagaimana sabda Rasul gitu. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1847, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Nah, dalam hadis tersebut tuh dikatakan bahwa sezolim-zolimnya seorang pemimpin sekalipun tuh kita masih harus tetap menghormati mereka gitu. Karena itu adalah pemimpin kita gitu. Pemimpin itu bisa jadi adalah cerminan dari diri kita sendiri sebagai anggota ataupun umat karena mereka pemimpin itu datang dari kita dan dipilih oleh kita gitu. Jadi apa saja kita harus menghormati mereka sebagai pemimpin gitu. Lalu bagaimana nih kalau misalkan si pemimpin itu tuh mengarahkan kita ke perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Allah, perintah Allah dan juga Nabi dan Rasulnya. Dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari nomor 7257, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau hal-hal yang bukan bersifat maksiat. Selain itu diperkuat lagi dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7144, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan taat. Nah, disitulah bagaimana cara kita menghadapi
pemimpin-pemimpin yang zolim atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sejahat-jahatnya mereka atau seburuk-buruknya keputusan yang mereka buat, tetaplah itulah pemimpin kita dan kita harus tetap menghormatinya dan tidak melaknatnya. Dan sungguh karena Allah juga tidak suka gitu kalau kita membenci pemimpin kita sendiri gitu. Maka dari itulah pentingnya apa ya, kita untuk mengingatkan dan juga memberikan masukan kepada pemimpin kita apabila mereka melakukan perbuatan yang salah atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi ujung-ujungnya semuanya juga balik lagi ke Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi gitu. Bahwa urutannya tuh kita tetap harus mentaati, yaitu taat kepada Allah yang utama, kemudian taat yang kepada Rasul, dan juga barulah kita taat kepada pemimpin kita di urutan yang ketiga itu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, lalu kan tadi udah disebutkan nih bagaimana mengenai itu kepemimpinan, kedipimpinan, dan juga ada satu lagi yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab secara istilah adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Nah, tanggung jawab itu sendiri itu berkaitan langsung antara kepemimpinan dan juga kedipimpinan gitu. Setiap kali dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4789 dikatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan gitu bahwa kita semua itu adalah seorang pemimpin. Entah itu apa ya, pemimpin pemimpin dalam rumah tangga misalkan, atau direktur, manajer, seorang ibu sekaligus istri, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya apapun yang dia pimpin gitu. Jadi semuanya tuh pasti ada tanggung jawabnya gitu, karena jadi janganlah kalian menjadi zalim ketika menjadi seorang pemimpin, dan berlakulah sesuai dengan apa yang harus dilakukan gitu, sesuai dengan terutama kepada Quran dan hadis, semuanya tuh diarahkan untuk ke sana gitu. Jadi itu setiap orang tuh pasti kan bisa jadi pemimpin tuh ya, entah itu dalam skala kecil ataupun skala besar gitu. Jadi tidak perlu ada alasan gitu bahwa kita tuh tidak bisa menjadi pemimpin. Itu tuh sebenarnya kurang tepat, karena setiap orang tuh bisa menjadi pemimpin atau pemimpin dari dirinya masing-masing, karena semuanya juga pasti menjadi pemimpin diri masing-masing kan. Nah, oleh karena itulah kita harus merasa diri kita bahwa kita tuh mempunyai tanggung jawab dan kita tidak bisa lari dari tanggung jawab itu gitu. Yaitu menjadi pemimpin dari diri kita sendiri. Apabila kita tidak menjadi pemimpin dalam skala besar, misalkan pemimpin negara atau pemimpin organisasi atau lain-lainnya gitu. Tapi karena kalian semua adalah pemimpin dan kalian adalah pemimpin dari diri kalian sendiri, semuanya juga akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Begitu juga dengan pilihan Anda terhadap pemimpin gitu. Jadi kalau misalkan kaitan antara kedipimpinan dan tanggung jawab tuh, ketika kalian memilih pemimpin pun akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu maka jangan sampai Anda salah memilih pemimpin kalian gitu. Dan juga jangan cuma nyalah-nyalahin aja pemimpin kalian ketika pemimpin kalian salah atau tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalian berikanlah kritik atau saran serta masukan, dan jangan pernah membenci pemimpin kalian seperti yang dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya gitu. Nah, sebagai contoh tuh public figure yang dapat kita teladani kepemimpinan itu adalah Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad itu adalah salah satu pemimpin yang paling hebat gitu, karena beliau tuh bisa memimpin agama Islam ini dan juga bisa memimpin negaranya gitu atau negerinya gitu. Waktu itu bukan negara sih. Beliau tuh bisa apa ya, bisa mengembangkan Islam dan dapat berdiri tegak hingga sampai saat ini gitu. Dilanjutkan dengan kepemimpinan sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar,
dan khalifah-khalifah yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itulah apa ya, kita sebagai seorang pemimpin, bagi diri kita sendiri ataupun bagi suatu organisasi, janganlah menjadi pemimpin yang zalim. Mungkin sekian aja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada sedikit referensi yang saya dapatkan dalam menuliskan materi ini. Terima kasih.